Oke, halo teman-teman. Hari ini kita review TB tipis. Sebelumnya kita udah ganti ya dari perkakian sampai atas. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Pertama dari kaki-kakinya. Ya, untuk kakinya, untuk ini ya, untuk pelaknya kita pakai TDR. Depan belakang kita pakai TDR. Sama seperti jarinya. Untuk bagian depannya, ini tromolnya kita pakai penyawin karena ukurannya itu sama. Oke, untuk di bagian belakangnya kita lihat juga nih. Nah, jadi sama juga depan belakang, cuman perbedaan untuk tromol belakang dan lebih mengkilat. Selanjutnya kita untuk bagian ini. Nah, untuk bagian kiriannya, untuk bagian magnetnya kita pakai punya Supra, punya untuk Astrea 800, terlalu sering itu rusak ya kan, untuk overheat. Nah, jadi kita pakai yang ini. Nah, untuk perkabelannya belum kita rapikan kali. Nah, jadi kita main ke belakang dulu nih. Nah, untuk belakangnya kita udah ngelas juga nih, supaya nanti ketika bawa bahan-bahan, misalnya kita bawa carrier, bawa cam untuk tenda, dia untuk ruangnya tuh lebar ya, bisa taruh barang lain di belakang ini. Bagian pula untuk memaniskan tampak dari belakang juga, ini pengaruh juga nih, karena untuk Astrea 800 kan jarang dia. Nah, jadi kita untuk masuk di bagian persokan, kita pakai sok yang beban berat ya, supaya nanti kalau ada beban berat biasanya kita pergi jauh itu aman. Nah, lanjut ke bagian depan dulu nih, bagian samping sebelah kanan. Nah, untuk kanannya kita udah mulai aktifkan lagi kilometer speedometernya. Naik ke atas kita pakai mata kucing, turun ke bawah sih kita udah pakai lampu kuning ya. Oke, untuk mana pencahayaan lampu kuningnya? Jadi untuk lampu kuning ini kita pakai dua kipas. Jadi sama, dua mode, putih dan kuning. Oke, bagaimana? Langsung aja kita coba dulu cahayanya. Nah, jadi kita udah langsung kita ganti pakai DC karena kita untuk pengecasannya udah full wave ya. Oke, nyalakan. Oke, jadi kurang. Nah, jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Oke, coba lampu bawah. Nah, kita untuk bawahnya kita pakai lampu warna putih, untuk bawah tingginya warna kuning. Nah, jadi kayak itulah pencahayaan. Jadi untuk pencahayaan kita emang udah terang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita naik ke atas lagi. Jadi untuk ke atasnya nanti untuk batoknya tim baru ya, baru. Sekarang kita pakai lampu variasi ini untuk saklarnya ya teman-teman. Nah, saklarnya. Jadi untuk saklarnya kita pakai brand dari Nin ya. Oke, lanjut ke bawah. Nih bawahnya untuk bagian wiring kita pakai selang fleksibel juga nih supaya lebih aman. Untuk depannya kita seperti biasa ya, ini sangat penting bagi saya sendiri. Oke, jadi kenapa cerita singkat, kenapa ya untuk bagian ablak depannya kita belum pakai. Nah, jadi ceritanya gini. Nah, ini ablaknya sebelumnya untuk yang lama udah kita pakai. Jadi karena kita wirenya baru, terlalu banyak soket, karena kita terlalu buru-buru, jadi ablaknya itu nggak muat ya. Masalah di sini nih ya, ada soket juga. Oke, jadi untuk kedepannya baru kita pakai ablak. Rencana ini untuk sementara kita pakai apa, akrilik aja gitu. Kita pakai akrilik supaya nggak masuk air ke dalam ini. Oke, mana lagi nih? Oke, kita lanjut ke bagian speedometernya. Nah, jadi untuk speedometernya kita udah pakai baru nih. Nah, untuk harganya ya lumayan bisa kita bilang. Jadi semuanya fungsi. Oke, coba untuk bagian kilometernya ini bukan kilometer. Jadi untuk voltasenya sebenarnya ini udah menyala. Cuman enggak sempat rekam dia udah jebol. Kenapa jebol? Salah satu penyebab jebol itu karena kita lupa pasang fuse-nya. Jadi kita jalan tanpa menggunakan fuse. Jadi kelistrikan hidup ini enggak stabil. Jadi ngejim lah dia. Oke, langsung aja kita coba. Nyalakan. Nah, jadi untuk ampere minyaknya dia langsung jalan ya teman-teman, menandakan bahwasanya minyak kita tuh ada. Oke, jadi kita coba dulu lah. Ini lampu senja. Nah, untuk lampu senjanya, jadi coba kita suruh matikan lampu dulu. Nah, jadi untuk lampu senjanya seperti ini ya teman-teman. Coba kita matikan lampunya dulu, matikan lampu. Nah, jadi untuk lampu senjanya seperti ini, tampak dari depannya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekalian sama lampu stop di bagian belakang, nampak teman-teman. Oke, jadi kalau untuk lampu tembaknya bisa kita juga. Nah, ini untuk lampu tembaknya fungsi sekalian sama netralnya juga hidup juga, cuman kita belum kita
fungsikan. Kenapa belum kita fungsikan? Jawabannya karena pelat kuningannya lagi bermasalah ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah teman-teman tampak speedometernya. Oke, jadi coba kita nyalakan lampu. Nah, jadi untuk lampunya seperti ini. Nah, ada yang tanya, Bang, kenapa kalau lampu hidup, lampu senja, lampu tembak ya, kenapa nggak hidup lampu kuning ini? Jadi jawabannya ada di voltase baterainya. Jadi untuk voltase baterainya kenapa nggak cukup? Jadi baterainya udah soak, belum kita ganti baterai baru. Jadi untuk menyalakan lampunya kita harus salah satu kita matikan dulu, seperti lampu senja. Nah, oke, seperti ini. Oke, untuk rem depan gimana, hidup nggak? Oke, untuk rem depan kita coba ya. Nah, ini rem depannya udah kita fungsikan juga nih, lihat nih. Nah, nampak? Coba kita matikan pencahayaan, kita temps. Oke. Untuk lampu merahnya nih menyala teman-teman. Untuk lampu stop lamp dari depan, oke, udah kita fungsikan teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, nyalakan lampu boy. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bisa berjumpa di lain waktu, dan sampai jumpa. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Salam satu aspal.